Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru semuanya? Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara pembuatan soal menggunakan quizzes. Nah, di sini saya menggunakan Google. Cara pertama kita ketik quizzes. Lalu kita cari quizzes.com. Nah, quizzes ini merupakan salah satu web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang sangat gampang digunakan untuk anak-anak kita. Dan keunggulannya itu bisa ada tambah-tambahan bonus-bonus sehingga membuat anak kita menjadi lebih senang karena lebih interaktif. Nah, terbukalah quizzes admin. Sekarang kita ketik, kita buat kuis, lalu kita buat nama kuis. Misalnya kita membuat kuis tentang aljabar. Oke. Nah, kita pilih subjeknya, misalnya matematika. Kita ketik selanjutnya, kita tab selanjutnya. Kemudian di sini ada beberapa bentuk pertanyaan. Ada pilihan ganda, kontak centang, isi bagian kosong, pemilihan, dan terbuka berakhir. Nah, kali ini kita akan coba dengan pilihan ganda, yang merupakan paling banyak soal adalah jenis pilihan ganda. Misalnya kita tulis pertanyaan di sini, misalnya 2 tambah 2 sama dengan, nah, kemudian kita ketik pilihan jawabannya, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya kita di tingkat SMA SMK itu menggunakan 5 pilihan jawaban, maka kita ketik kita pilih pilihan tambah pilihan jawaban. Oke. Nah, waktunya boleh kita setting. Jika soalnya mudah mungkin hanya 30 detik. Bapak Ibu boleh pilih sesuai dengan tingkat kesukaran soal yang Bapak Ibu buat. Nah, misalnya ini kita buat 20 detik. Nah, kita buat kemudian kita tandakan jawaban yang benar. Misal di sini 4. Oke, lalu kita simpan. Oke. Nah, ini udah ada muncul pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu ingin menambah pertanyaannya, ya, kita pilih pertanyaan baru. Nah, kita pilih lagi bentuk soal yang kita buat. Nah, misalnya 3 tambah 2 sama dengan 1. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Tambah pilihan jawaban, misalnya 5. Jadi tidak hanya pakai laptop, pakai handphone juga bisa kita membuat soal untuk anak didik kita. Boleh kita klik misalnya ini 60 detik, kemudian kita simpan. Oh, jangan lupa kita pilih jawaban yang benar dulu, kita simpan. Oke. Nah, di sini kita nampak ada 2 pertanyaan. Nah, bagaimana caranya kita membagikan ke
Kita akan tambahkan judulnya, kalau ada gambarnya boleh masukkan. Kita pilih bahasanya, bahasa ini Indonesia. Oke. Nah, ini dari kelas berapa, misal kelas 1 sampai kelas 6 misalnya. Terserah saja. Nah, ini siapa yang melihat kuis kita? Nah, kalau misalnya kuis itu untuk bisa dilihat semua orang, itu Bapak Ibu semuanya boleh pilih publik. Sementara yang misalnya untuk ujian yang kita buat untuk ujian, nah itu lebih baik pribadi. Jadi kalau anak itu remedial, bisa Bapak Ibu pakai lagi soal itu tanpa dia mengetahui jawaban soal yang sebenarnya, lalu kita simpan. Oke, nah ini udah muncul kuis kita. Nah, bagaimana kita membagikan ke anak? Nah, di sini ada hidup, jadikan PR, dan latihan. Nah, kalau hidup itu berarti kita anak pada waktu itu hadir, ya, langsung. Jadi bersamaan semuanya itu online. Nah, biasanya saya menggunakan yang ini untuk ujian atau ulangan. Jadi pada saat bersama-sama. Kemudian untuk jadikan PR itu tugas atau soal yang kita buat itu bisa dijawab secara berulang-ulang sampai anak didik kita itu menjawab benar semuanya. Nah, kemudian untuk latihan juga bisa untuk latihan sendiri. Nah, kalau untuk latihan itu nilai tidak terekap. Sementara yang hidup dan jadikan PR bisa terekap. Nah, kalau misalnya kita mau menguji soal ini untuk anak, maka kita jadikan hidup. Nah, ini ada lanjutkan, silakan. Maka kita lanjutkan, kita pilih tim, klasik, atau ujian. Yang klasik itu perorangan, kalau tim dia perorangan. Kemudian kita lihat pengaturannya, berapa kali murid mengerjakan kuis. Itu ada pilihan, bisa 1 kali, tak terbatas, 2 kali ya. Nah, kalau cuma 1 kali, ya kita pilih 1 kali. Nah, kemudian ini tunjukkan pertanyaan di game. Yang benar apa yang salah itu bisa kita pilih, mati apa hidup atau validasi. Nah, kalau misalnya kita pilih mati, jadi anak nggak tahu jawaban yang sebenarnya. Kalau kita pilih hidup, maka nanti kalau anak kita menjawab salah, maka akan muncul yang benarnya itu apa. Sebaiknya kalau untuk ujian itu kita buat mati. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Dan ini ada pengaturannya, bisa waktu, papan peringkat ya. Ada meme juga. Dan kita lanjutkan. Nah, ini akan muncul kode game yang akan kita kasih ke anak. Jadi anak bisa masuk joinmyquiz.com, kemudian masukkan kode game ini. Nah, setelah nanti anak masuk, nanti baru kita bisa mulai. Nah, demikian saja mungkin tutorial yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.